Ada Homo sapiens lagi lari-lari pakai kaki buatan manusia. Ada Homo sapiens juga tuh di belakangnya, lari-lari juga. Nampak lagi balapan, karena dikejar oleh sesuatu barangkali. Mereka harus melakukannya dengan cepat, karena kalau tidak, duduklah sambil memikirkan kemisteriusan. Kayak apa lagi nih? Sambil menuju ke destinasi yang juga misterius. Kemana Ijab sebenarnya? Ada yang datang. Ijab melihat pakai mata biologisnya sendiri. Mesinnya bermasalah secara misterius. Nampak seperti gaib kali. Selamat datang. Rodion S3R13S. Dibacanya series. Adalah perkumpulan jalan cerita yang sangat pendek. Dijalanin pakai ilustrasi mulai dari kosong hingga berisi. Yang terlihat bagaikan timelapse. Rodion S kali ini, judulnya ada di deskripsi. Karena saya tidak ingin spoil jalan cerita yang sesungguhnya. Langsung tonton saja ya. Di suatu sore yang menuju gelap, ada Homo sapiens lagi lari-lari pakai kaki buatan manusia. Lari-larinya di trotoar buatan manusia juga. Gender Homo sapiens itu laki-laki. Pakai baju. Bajunya warna orange, pakai celana. Ada muka, ada tangan, dan lain-lain. Namanya Ejop. Ada Homo sapiens juga tuh di belakangnya. Lari-lari juga. Nampak lagi balapan, karena dikejar oleh sesuatu barangkali. Lari-larilah mereka. Deketin transportasi kota buatan manusia yang merupakan transportasi umum. Mereka harus melakukannya dengan cepat, karena kalau tidak, salah satu yang akan mendapatkan sesuatu. Larilah mereka, di tengah-tengah surga gelap gil, dan Ejab masuk ke transportasi umum. Ternyata mereka tidak ada hubungan sama sekali. Mereka tidak sedang balapan nih. Si satu laki-laki lagi lari beneran nih barangkali. Sedangkan Ejab sedang menuju sesuatu pakai transportasi umum, menuju entah kemana. Transportasi itu terus jalan. Nampak gak ada Homo sapiens lain. Ijab sendiri, duduk di transportasi. Itu yang nyala mesinnya membawa Ijab ke suatu tempat yang barangkali misterius. Jalanlah Ijab dengan transportasi. Dan di suatu tempat, Ijab turun dari transportasi kosong gak ada manusia itu. Ijab turun dari transportasi umum, dengan cara melangkahkan kaki dia. Barangkali, karena kosong, ternyata bukan. Ejab mulai pengen ngelanjutin lari-lari pakai kaki dia. Dia sengaja bikin dia merasa sedang dikejar sesuatu. Untuk meningkatkan adrenalin. Larilah dia dengan baju oranye lengkap dengan celana dia. Dikelilingi oleh transportasi. Dan suasana. Kota di sore kegelap lengkap dengan lampu-lampu gitu. Larilah dia, dan ternyata dia sampai tujuan. Merupakan minimarket gitu. Dengan kakinya. Ijab menujulah ke dalam minimarket. Mungkin istirahat dari lari-lari di tengah sore gelap. Keluar dari minimarket, dan Ejab makan pop mini. Pop mie-nya berbentuk gelas plastik gitu. Sambil duduk dengan kaki dia. Duduklah sambil memikirkan kemisteriusan. Kayak apa lagi nih? Sambil menuju ke destinasi yang juga misterius. Kemana Ejab sebenarnya? Terus ada seseorang yang tidak dikenal. Yang Ejab tidak mengetahui sama sekali. Datang dengan tiba-tiba. Ada yang datang. Ejab melihat pakai mata biologisnya sendiri. Yang datang adalah Homo sapiens bergender perempuan. Membawa banyak barang yang digantung-gantungin di tangan biologisnya. Ejab langsung memberikan duduk dan berkontradiksi akan kesetaraan gender. Bahwa laki berdiri, sedangkan perempuan duduk. Alasan memberikan tempat duduk adalah karena banyak tas tuh perempuan yang pakai baju, pakai celana, dan lain-lain. Dan Homo sapiens bergender perempuan memanggil makhluk yang Ejab juga tidak diketahui. Ejab tidak mengetahui bahwa Homo sapiens bergender perempuan memanggil kemisteriusan. Suasana merinding nih. Dan datanglah makhluk-makhluk mantap. Makhluk yang merupakan dua manusia bernama Homo sapiens bergender laki, yang merupakan kerabat Homo sapiens bergender perempuan. Ejab kaget. Wah, ternyata Homo sapiens perempuan ini menjual kesedihan biar dapat tempat duduk nih. Udah deh, jalan lagi tuh Ejab. Ternyata lokasi Ejab adalah Brage, dan ketemu 4 Homo sapiens girl. Pas Ejab jalan pakai kaki, Ejab ngeliatin ada 4 Homo sapiens yang terkomposisikan dari 4. 2 bergender laki, dan 2 bergender perempuan.
Nyentrik kali tuh para Homo sapiens gel. Banyak warna pink tuh gel padahal diselimuti gelap langit. Mereka ngeliatin sesuatu nih. Dengan cara apa yang bisa disebut sebagai terkejut dan terkesima supra-super. Dengan cara salah satunya melakukan gestur nunjuk dengan jari telunjuk nih. Ternyata ngeliatin Braga. Mereka baru pertama kali tuh. Brage adalah lokasi yang merupakan berada di tengah-tengah tempat yang merupakan bekas Danau Bandung. Menuju ke sanalah mereka, bersamaan dengan Ejiob juga menuju ke Braga. Bedanya Ejiob biasa-biasa aja. Sedangkan empat Homo sapiens nyentrik asik pakai cara nyentrik dan foto-foto gel. Duduklah Ejiob dengan kaki dia di trotoar jalan, tengah-tengah Braga. Jalan lagi Ejiob setelah duduk terus. Nemuin banyak manusia nyentrik lagi nih di tengah jalan. Ijab jalan pakai kaki dia di atas trotoar buatan manusia. Lalu ngeliatin orang foto-foto selfie pakai stick, dan lagi nyari posisi yang mantap. Orang-orang itu terkomposisikan dari gender laki ada, gender perempuan juga ada. Yang perempuan tuh yang megang stick gel. Ejab kayak ngerasain bahwa foto-foto selfie pakai stick adalah apa yang dia ogah. Mengekspresikanlah dia dengan cara menunjukkan pose tangan stop, lalu ngebuangin muka. Dan Ejop ketemu kerabat-kerabat di tengah jalan pakai kaki dia di trotoar. Mereka terkomposisi dari dua perempuan dan satu laki. Tidak seimbang. Jadi seimbang sama si Ejop. Melambaikan tanganlah mereka sambil mengeluarkan gelombang. Suara berbunyi hai hai hai. Foto-foto selfie asiklah mereka pakai stick yang supra panjang. Ejop kayak seperti melakukan pengaturan akan bagaimana agar mengambil gambar yang mantis mungkin. Ijab melakukannya dengan cara melakukan pose jari seperti menunjuk-nunjuk. Katanya Ijab gak suka foto, buset nih. Melakukan eksplorasi beragalar. Mereka dengan cara foto-foto, selfie pakai stick di sepanjang jalan. Ijab dan kerabat-kerabat mantap melakukan aktivitas. Foto-foto selfie pakai stick dan melakukan posisi yang mantap. Dilakukan di belakang bangunan buatan manusia yang terang kuning di dalam. Ejab dan kerabat-kerabat mantap melakukan aktivitas. Foto-foto selfie pakai stick dan melakukan posisi yang mantap. Kali ini dilakukan di tugu buatan manusia yang ada lampu-lampu di setiap sisi. Lampu itu dialirkan listrik. Ejab mulai susah nih mencari pose manusia mana yang bisa masuk ke kamera mantap. Ejab dan kerabat-kerabat mantap melakukan aktivitas. Foto-foto selfie pakai stick dan melakukan posisi yang mantap. Kali ini dilakukan di tugu lainnya. Pose makin sulit bagi Ejop dan kerabat. Bergender laki yang satu itu yang jenggotan dan berowokan mantap. Duduk-duduklah Ejop karena ngos-ngosan. Nyari pose sulit karena banyak selfie di sepanjang Braga. Kerabat bergender perempuan ngeliatin hasil tangkapan kamera yang merupakan objek teknologis buatan manusia. Lalu mereka mulai kelar dan pengen bubar nih. Ejop dan kerabat pamitan dengan cara menunjukkan tangan mereka ke satu sama lain. Melambai-lambaikan tanganlah mereka. Kerabat jenggotan dan berewokan ngelakuin hal itu. Sambil naik kendaraan beroda 4 buatan manusia. Ketika di tengah proses aktivitas pamitan, mobil si jenggotan dan berewokan mulai jalan. Tapi mengeluarkan gerakan-gerakan yang merupakan tanda akan mobil yang mogok nih. Mesinnya bermasalah secara misterius. Nampak seperti gaib kali, mungkin. Akang-akang jenggotan dan berewokan yang merupakan kerabat Ijab minta tolong digerakin. Lagi mobilnya, manggillah dia dengan cara keluar dari mobil, lalu manggil dengan gelombang. Suara dia ke Ijab dan kerabat. Ijab dan para sahabat dorong-dorong kendaraan roda 4 buatan manusia yang bermasalah. Permasalahan itu misterius sekali, karena tidak tampak kasat mata kita. Kenapa? Kenapa? Kerjaan Ejop makin ngos-ngosannya. Mobil udah betul dan udah jalan. Bubar deh tuh Ejop dan para sahabat mantap. Dan tiba-tiba, Ejop ngeliatin masalah pakai mata biologis dia. Kendaraan beroda 2 tak sengaja jatuh oleh Homo sapiens. Homo sapiens itu bergender laki-laki dengan kepala blondi dan pakai baju dan celana. Motornya pakai palet warna hitam dan merah. Ijab melakukan aktivitas. Sontak menuju ke titik terjatuhnya kendaraan buatan manusia yang bermesin itu. Segeralah dengan fisik yang lengkap yang terdiri kaki dan tangan, membangkitkan kendaraan roda 2. Proses membangkitkan kendaraan bermesin itu sudah selesai. Homo sapiens berkepala blonde
Dan beroutfit hitam itu mengeluarkan gelombang suara berbunyi. Terima kasih Kak Ejop. Ejop hanya berkata huf, dengan meletakkan tangan di kepalanya dan mengeluarkan asap. Ejop malah nyenggol kendaraan roda dua lain yang ada di belakang. Jatuhlan. Lalu terjadi seperti domino gitu. Ejop jadi melakukan aktivitas ngos-ngosan beneran. Yang di awal dia terlihat seperti ngos-ngosan olahraga, kali ini olahraga beneran. Olahraga dalam hal banyak melakukan aktivitas yang tidak terduga. Dan dengan itulah, jalan cerita selesai dengan cara tamat.